Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sobat Gluko DR yang ada di rumah. Kembali lagi ketemu dengan saya Dwi Anggreni, produk spesialis dari Gluko Dokter. Semoga sobat Gluko DR yang ada di rumah semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, seperti di kegiatan-kegiatan sebelumnya nih, bahwa Gluko DR selalu mengadakan ngobrol sore bareng Gluko DR. Nah, kita selalu membahas mengenai edukasi kesehatan yang berkaitan dengan diabetes dan juga akibat yang ditimbulkan dari penyakit diabetes itu sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui nih bahwa pada tanggal 29 Oktober nanti akan dirayakan yaitu Hari Stroke Sedunia. Dan perlu diketahui bahwa diabetes juga dapat menyebabkan stroke jika gula darah tidak terkontrol dengan baik. Kadar gula darah yang terlalu tinggi dapat menyebabkan terbentuknya sumbatan dan deposit lemak di pembuluh darah. Ketika pembuluh darah itu tersumbat, maka suplai oksigen dan darah yang akan masuk ke otak akan terganggu sehingga terjadilah penyakit stroke. Nah, pada sore hari ini kita akan mengetahui lebih jelas mengenai diabetes, lalu akibatnya dari diabetes pada penyakit stroke yang akan dijelaskan lebih detail dengan narasumber kita yaitu Dr. Richard Effendi, SP, spesialis ortopedi dan traumatologi dari RSUD Firdaus Jakarta yang sudah ada di sebelah saya. Nah, sebelum kita kenalan lebih lanjut lagi nih sama Dr. Richardnya, seperti biasa akan ada selama nanti untuk live IG ini seperti biasa tentunya akan ada giveaway buat sobat Gluko yang sudah nonton. Jadi jangan lupa tonton terus live IG hari ini sampai dengan selesai, lalu di screenshot dan diposting di Instastory dari sobat Gluko DR yang ada di rumah dan buatkan caption menarik mengenai tema hari ini yaitu stroke, yaitu mengenai waspada diabetes dan stroke, kenali penyebab, cara mengobati dan juga pencegahannya. Nah, nanti jangan juga lupa nih untuk tag 3 orang dari teman-teman dari sobat Gluko dan juga tag dari akun Gluko DR. Nah, nanti akan kami pilihkan 4 orang pemenang yang akan mendapatkan giveaway dari Gluko DR. Jangan lupa untuk instastory-nya disimpan di highlight biar nanti story yang sudah diposting dari sobat Gluko kita bisa pilih. Oke, nah selanjutnya seperti biasa akan ada penjelasan mengenai produk sedikit dari Gluko DR. Jadi Gluko DR itu punya alat yaitu namanya adalah Gluko DR AGM 4000 atau biasa kita sebut dengan Gluko DR Auto A. Nah, alatnya itu yang seperti ini. Alatnya kecil tapi sobat Gluko jangan khawatir. Walaupun dia kecil, dia sudah bisa menyimpan sampai dengan 500 hasil memori. Jadi kalau misalnya sobat Gluko itu terus menggunakannya, sobat Gluko bisa tahu nih hasil-hasil sebelumnya dari cek gula darah yang dilakukan itu berapa. Nah, selain itu juga Gluko DR AGM 4000 ini juga dia memiliki kapasitas volume sampelnya atau darah yang digunakan itu sedikit, hanya 0,5 mikroliter saja. Dan dalam waktu 5 detik sudah dapat diketahui nih berapa sih kadar gula darah dari sobat Gluko DR yang ada di rumah. Nah, selain itu akurasinya sendiri dia sudah akurasinya 99% dengan deviasi kurang lebih dari 15 mg per desiliter. Nah, untuk masa simpannya, untuk stripnya itu dia satu tub berisi 25 strip. Kalau misalnya tidak dibuka, stripnya itu dapat disimpan selama 24 bulan dari masa produksi. Tapi kalau misalnya sudah digunakan, hanya bisa digunakan sampai dengan 4 bulan saja. Nah, untuk produk-produk dari Gluko DR ini juga ada promo khusus nih di e-commerce seperti di Tokopedia, Shopee, dan juga di Blibli. Kalau misalnya sobat Gluko mau beli itu di e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli itu sedang ada promo diskon sampai dengan 68%. Dimana kalau misalnya sobat Gluko beli produk Gluko Dokter AGM 2100 full set atau Gluko Dokter AGM 2200 full set, yaitu dengan device dan juga dengan stripnya akan mendapatkan termometer gratis. Nah, itu harga itu sudah diskon nih, diskon 68% dan juga dapat
termometer gratis. Jadi jangan lupa kalau misalnya mau beli bisa langsung ke e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Blibli dan juga Lazada. Oke, nah seperti yang tadi saya jelaskan bahwa hari ini kita akan membahas mengenai waspada diabetes dan stroke, kenali penyebab, cara mengobati dan juga mencegahnya. Nah, kali ini kita sudah ditemani nih Sobat Glukon oleh Dr. Richard Alfandi, spesialis ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit Firdaus. Selamat sore dokter. Halo. Apa kabar? Ya, sore sahabat Glukon semua. Iya, nah sore ini kita akan membahas mengenai waspada diabetes dan stroke, kenali penyebab dan cara mengobati serta pencegahannya nih dok. Ya, oke. Oke, baik, kita lanjut aja masuk ke pembahasannya ya dok. Boleh. Ya. Oke, nah menurut yang pertama nih dok, mungkin dokter bisa menjelaskan dulu nih buat sobat Glukon yang ada di rumah mengenai diabetes, penjelasan diabetes secara umum. Mungkin beberapa sudah ada yang tahu ya sobat Glukon di rumah, mungkin beberapa sudah ada yang mengerti nih diabetes itu apa. Tapi mungkin bisa dijelaskan lagi dok secara umum tuh diabetes apa sih artinya? Oke. Jadi untuk masyarakat sendiri pasti sudah banyak tahu ya, diabetes mellitus atau penyakit orang sering bilang sakit gula ya. Karena penyebab utamanya itu yang seperti kita tahu adalah kadar gula yang tinggi dalam darah kita, dalam darah seseorang. Sehingga dengan tinggi gula darah tersebut itu akan mengakibatkan gula yang tidak perlu di tubuh kita itu tertumpuk sehingga tidak dapat dibuang, sehingga dapat mengakibatkan komplikasi yang lainnya, sehingga penyakit diabetes mellitus ini merupakan salah satu penyakit yang wajib sangat diwaspadai ya. Tidak hanya kaum yang sudah tua, tapi dari kaum muda pun sudah harus memperhatikan sekali nih kadar gula darah yang baik itu berapa. Ya. Oke dok, nah untuk bahayanya sendiri dok, mungkin bisa dijelaskan dok bahaya dari diabetes itu terhadap kondisi kesehatan kita secara umum itu apa sih dok? Ya, seperti yang tadi kita sudah bahas sebelumnya kan, ini diabetes adalah tingginya gula di dalam darah ya. Kadar gula darah. Sehingga gula yang tinggi ini sebenarnya tidak dibutuhkan oleh tubuh ya. Jadi sesuatu yang berkelebihan dan berkekurangan pasti jelek di dalam tubuh kita ya. Di penyakit diabetes mellitus ini yang perlu ditakuti ini karena efeknya kemana-mana biasanya ya. Nggak cuman gula ini numpuk di dalam darah ya. Jadi dibagi secara umumnya ini dapat mengakibatkan penyakit pada pembuluh darah besar atau makrovaskular atau pembuluh darah kecil mikrovaskular ya. Kalau makrovaskular itu seperti kita tahu yang seperti topik kita hari ini itu dapat mengakibatkan stroke ya atau penyakit jantung koroner ya atau penyakit gagal ginjal ya, penyakit yang mempengaruhi pembuluh darah ya. Tapi kalau mikrovaskular itu dia mempengaruhi pembuluh darah yang lebih kecil. Misalnya pada pembuluh darah mata itu sering sekali pada orang yang diabetes itu sering terjadi katarak, terus terjadi penurunan penglihatan karena pembuluh darahnya tersumbat. Terus yang sering lagi adalah biasanya pasien selalu mengeluhkan kayak, dok kok ini saya mulai berasa kayak kebas ya di ujung jari-jari, kesemutan. Nah itu biasanya dapat juga menjadi gejala awal dari penyakit gula yang tentunya sudah menahun ya, tidak terjadi dalam 1-2 hari, tapi biasanya penyakit yang kronis. Oke, baik dok. Nah, berkaitan dengan tema nih dok, mungkin dokter bisa jelasin nih sedikit ke sobat Glukon yang ada di rumah mengenai hubungannya apa sih dok diabetes dengan stroke? Ya, seperti yang kita udah bahas, jadi gulanya itu yang tidak dipakai dalam darah, kan itu kan tertumpuk dalam pembuluh darah. Betul. Ya, jadi penyakit diabetes ini karena pembuluh darahnya itu terisi oleh gula yang tidak dipakai, sehingga itu akan mengakibatkan kerusakan dari pembuluh darah itu sendiri. Ya, seperti kita tahu kalau stroke itu adalah, tapi secara umum dibagi dua stroke itu. Ya, ini mungkin kita bahas yang satu yaitu adalah stroke yang iskemik atau penyumbatan. Karena ada stroke satu lagi itu yang karena perdarahan. Ya, karena pembuluh darah yang pecah sehingga stroke itu terjadi karena suplai darah yang ke tempat yang seharusnya itu tidak terjadi karena pembuluh darahnya pecah. Tapi kalau ini karena tersumbat. Pembuluh darahnya bagus, cuman karena kontennya, karena isi yang kurang bagus karena terlalu banyak gula, ya, dan dinding dari pembuluh darah yang biasanya rusak karena pembuluh darah karena penyakit gula menjadi ada sumbatan biasanya. Nah itu menyebabkan stroke pada orang diabetes mellitus. Ya. Nah untuk gejalanya sendiri dok, untuk gejala dari stroke ini
apakah ada perbedaan antara yang punya penyakit diabetes dan yang tidak ada diabetes itu gejalanya sama saja atau gimana dok? Ya, yang pasti kalau sudah jatuh dalam keadaan stroke itu gejala klinisnya hampir semua mirip. Ya, ada yang mulai dari kehilangan kekuatan setengah tubuh, lemas lemas, bisa juga bicara pelo, terus kemudian sampai yang agak lebih berat itu bisa sampai penurunan kesadaran, karena seperti kita tahu stroke itu utamanya adalah mengenai susunan saraf pusat, jadinya di otak kita. Nah, otak itu merupakan pusat dari segala fungsi dari tubuh manusia, sehingga tergantung pembuluh darah mana yang tersumbat itu yang akan mengakibatkan gejala. Jadi sebenarnya sama aja ya berarti ya dok ya, baik yang punya penyakit diabetes ataupun enggak, gejalanya berarti sama saja ya dok? Mirip, cuma memang pada orang yang diabetes tentunya dibanding orang yang tidak punya diabetes itu faktor risikonya meningkat. Orang yang punya diabetes itu terjadi stroke-nya itu frekuensinya lebih banyak biasanya. Nah, membahas faktor resiko nih dok. Berarti faktor pemicunya itu apa ya dok kira-kira? Untuk yang penderita diabetes, mungkin sobat Gluko di rumah ada yang sudah menderita diabetes nih dok. Nah, mungkin mau tahu faktor pemicunya terjadi stroke itu apa ya dok kira-kira? Jadi kalau memang orang yang sudah punya diabetes, tentunya yang harus dijaga kan kadar gula darah harian. Ya, tidak bisa cuman istilahnya pada satu waktu saja baik, namun di hari lainnya jelek. Makanya yang perlu dijaga adalah kadar gula yang bagus itu dalam jangka waktu seterusnya. Makanya kita mengenal dengan pemeriksaan HbA1c atau segala macam, karena itu kita harus mengontrol gula darah setiap harinya. Karena dengan naik turunnya gula darah itu justru yang jelek. Gula darah itu harus dalam range yang normal. Harus stabil berarti harus stabil. Harus stabil. Utamanya kalau di pasien diabetes mellitus kita sarankan di bawah 200. Itu kadar yang optimal. Namun kalau memang istilahnya kadar gula darah itu belum bagus, nah itulah yang menjadi faktor risiko. Karena yang tadi saya bilang proses perusakan pembuluh darah akan berlangsung terus tuh kalau gula darahnya kita nggak turunin. Jadi harus intinya mengontrol gula darah. Jadi faktor utama pemicunya untuk penderita diabetes itu adalah kadar gula darahnya berarti yang dok ya? Tidak stabil dan tidak terkontrol. Selain itu berarti nggak ada lagi dok, hanya benar-benar kadar gula darahnya itu jadi faktor utama berarti ya? Kalau pada pasien diabetes itu merupakan faktor major atau utama, tapi tentunya yang lain juga ada. Karena kita tidak bisa kesampingkan bahwa stroke ini merupakan penyakit yang multifaktorial. Nah, penyebabnya banyak. Gula yang salah satu, lemak juga bisa, lemak tubuh yang ada pembuluh darah juga yang tidak terkontrol itu juga salah satu faktor terbentuknya faktor risiko dari stroke. Kurangnya aktivitas juga bisa, apalagi yang kita tahu pola hidup orang zaman sekarang nih di kota kadang-kadang agak kurang gerak. Kurang gerak mager ya dok, malas gerak ya dok. Kaum mager itu memang tidak berimplikasi langsung pada penyakit langsung stroke, tapi dengan kebiasaan tubuh kita itu sel-sel tubuh kita males, tidak sering dilatih, itu akan meningkatkan faktor risiko juga untuk terjadi penyakit-penyakit, salah satunya stroke. Memang jadi semuanya berkesinambungan ya sobat Gluko ya, saling berkaitan ya, nggak cuma gula darahnya saja yang harus dikontrol, tapi juga ada aktivitas fisik yang juga harus dilakukan nih. Oke dokter, selanjutnya nih dok, untuk pertolongan pertama dok, kalau misalnya sobat Gluko di rumah nih, mungkin keluarganya atau ada rekannya yang tiba-tiba terkena stroke, pertolongan pertamanya itu apa ya dok kira-kira bisa dilakukan? Jadi kalau untuk pertolongan pertama sebenarnya untuk semua macam emergency itu sama. Yang penting orangnya itu tidak boleh panik, yang pasti. Berarti kitanya dulu nggak boleh panik. Kita dulu nih, orang yang mau nolongnya dulu yang penting. Nggak boleh panik, Terus yang kedua adalah jika memang kita sudah mengetahui bahwa ini ada sesuatu yang lain nih, sepertinya. Stroke itu kan biasanya agak keluhannya itu agak obvious agak kayaknya kelihatan, tiba-tiba. Stroke itu jarang yang pelan-pelan, biasanya suddenly. Pada saat itu juga misalnya tiba-tiba lemas, tiba-tiba pelo, tiba-tiba hilang kesadaran, Makanya yang perlu kita pastikan yang menolong itu tidak panik dan segera
segera mencari pertolongan, ya. Tentunya jika memang ada penurunan kesadaran, itu yang paling sering biasanya lidah itu sering ke belakang tuh, tertelan, itu sering sekali itu emergency. Kalau untuk di bidang itu ya, bidang kedokteran itu emergency, sehingga harus ada usaha dari kita untuk mencoba untuk membuka mulutnya dan jangan sampai lidahnya itu ke belakang, karena itu kan mengganggu pernapasan ya. Itu tindakan-tindakan emergency. Tapi tentunya untuk tindakan lanjutan itu dapat dilakukan di fasilitas kesehatan yang terdekat. Oke, berarti yang penting yang pertama adalah tidak panik ya. Tidak panik sama tanda-tanda emergency kita harus tahu. Oke, baik dok. Nah untuk yang stroke ini kan selain terkena diabetes nih dok, siapa saja sih dok yang bisa beresiko terkena stroke? Yang pasti stroke ini sekarang kalau menurut trennya ya, jadi udah nggak ada lagi tuh dibilang kalau stroke tuh penyakit orang tua. Itu udah tidak relevan buat zaman sekarang. Jadi semakin bertambahnya lifestyle yang kurang sehat itu malah membuat usia stroke sekarang menjadi makin melebar. Jadi usia muda pun sudah bisa terkena sampai usia tua. Jadi penyakit stroke ini kalau bisa dibilang sekarang penyakit yang tidak mengenal usia. Ya, jadinya sangat diperlukan kewaspadaan ya bagi kita nih. Umur berapapun ya, jadi mempunyai faktor risiko yang sama tentunya, tapi yang pasti jika mempunyai faktor risiko seperti gula darah tinggi, lemak yang berlebih, obesitas atau kegemukan itu menjadi lebih beresiko. Walaupun yang tidak punya faktor itu semua bisa kena juga ya, tapi dengan lengkapnya faktor itu makin memperberat. Makin ya, berarti kalau dulu yang terkena stroke tuh lebih ke usia 50 tahun, perokok gitu ya dok ya. Kalau sekarang udah nggak ada lagi ya seperti itu kriterianya ya dok, semuanya bisa kena asal ada faktor risiko yang menunjang untuk terjadi. Baik dokter. Nah untuk pemulihannya nih dok, untuk pemulihan stroke, misalnya nih sobat Gluko DR di rumah tiba-tiba ada yang pernah terkena stroke nih dok. Nah pemulihannya seperti apa sih dok untuk orang yang penderita diabetes? Pemulihannya apakah sama dengan yang bukan penderita diabetes atau gimana? Ya, jadi pada intinya memang kalau orang stroke dengan diabetes, yang pasti memang itu yang dikontrol, balik lagi seperti tadi pencegahan, dan ini juga pas pemulihan ya, gula darahnya harus terkontrol. Yang pasti, karena itu salah satu faktor risiko yang mayor ya, yang major. Jadi untuk pemulihannya yang pasti satu itu, terus yang faktor-faktor lain juga perlu diperiksa semua. Biasanya orang stroke pasti itu diperiksa keseluruhan ya, apakah ada faktor-faktor risiko lain, dan itu juga harus tetap kita jaga dan kita kontrol. Dan yang paling penting juga untuk pemulihan pasien stroke ini adalah bagaimana pasien ini tuh bisa kembali lagi atau seenggaknya mendekati sebelum dia sakit. Itu yang paling penting. Kembali ke normalnya dok. Iya, normal itu agak relatif. Tapi yang pasti kita pastikan supaya pasien itu dapat istilahnya menerima dulu kenyataan bahwa sekarang mungkin ada keterbatasan yang pasti. Karena orang stroke itu menyerang syaraf. Ya, dan agak kurang beruntungnya syaraf itu adalah organ yang paling sulit untuk recovery. Untuk regenerasinya itu paling lambat dibanding organ-organ yang lain. Sehingga dari pasien itu harus menerima dulu ya bahwa dia punya keterbatasan mungkin, dan tapi kita sebagai tugas dari petugas kesehatan adalah memotivasi pasien ya bahwa penderita stroke yang sudah dinyatakan sembuh tetap bisa melakukan aktivitas sesuai dengan kemampuan dia ya, sambil dia juga harus tetap untuk aktif seperti tadi bilang, aktivitas fisik juga tetap ya. Karena banyak sekali yang kita ketemu tuh kalau orang yang sudah stroke atau dengan keterbatasan misalnya anggota gerak ya, itu sering sekali dia cenderung malas untuk gerak jadinya, karena dia pikir udah lemes, jadi cenderung juga keluarga acuh tak acuh, jadi sering sekali yang timbul kekakuan biasanya. Ya, di tangan, di kaki jadi kaku, jadi otomatis itu kalaupun nanti syarafnya sudah kembali lebih baik, tapi sudah nggak bisa gerak karena sudah kaku sendinya. Sudah kaku ya dok ya. Iya, jadi sembari kita menunggu syarafnya recovery, sendi sama anggota gerak tubuh juga harus sering digerakkan. Itu penting. Dengan fisioterapi, dengan latihan sendiri mungkin di rumah itu penting sekali. Jadi
recovery-nya seperti pada umumnya ya dok, berarti ya dok, Ya. cara pengobatan Tetap seperti pasien stroke pada umumnya, cuman memang ya itu kalau penderita diabetes lebih ada yang perlu diperhatikan lagi ya, yaitu gula darahnya ya dok ya. Ya. Oke dok. Nah untuk mengenai diabetes sendiri dok, untuk cara mengelolanya dok, cara mengelola gula darah yang baik dan benar tuh seperti apa sih dok? ya, oke. Jadi memang untuk mengelola ini susah gampang ya, namanya mengelola itu ya. Karena pasien diabetes itu harus mengetahui, harus menyadari bahwa diabetes itu merupakan penyakit kalau bisa dibilang ini seumur hidup, kronis. Kronis ya. Yang kita bisa jaga hanyalah jangan sampai dia menjadi di luar batas atau di luar kontrol, ya. Tapi untuk sembuh 100% sampai hari ini ya, tetap yang namanya penyakit diabetes masih kita kategorikan sebagai penyakit kronis. Yang belum ada obatnya sampai menyembuhkan 100%, namun bisa kita kontrol. Kita harus ketahui dulu untuk mengelola, ya. Sambil juga harus tetap pola makan. Pola makan ya. Karena diabetes itu penyakit gula, gula itu memang bisa dihasilkan sendiri oleh tubuh, tapi mayoritas pasti dari luar, eksternal, faktor eksternal, dari sehingga makanan, ya, dok. ya pola makan itu harus bagus, harus yang seimbang dan sehat, sama yang paling penting lagi, karena ini bukan penyakit kronis, pasiennya harus rutin meminum obat atau mungkin dengan insulin, itu harus tetap dijalani. Sama ketiga lagi-lagi saya ingatkan tetap harus aktivitas dan olahraga. Itu juga harus dalam maintenance ya. Oke dok. Nah untuk manfaatnya sendiri dok, untuk cek gula darah sendiri itu sebenarnya manfaatnya sebesar apa sih dok untuk penderita diabetes untuk mengecek kadar gula darahnya setiap hari? Oke, ya. Jadi untuk mengecek ini sebenarnya seperti istilahnya apa ya? Kita sudah melakukan tadi yang saya bilang, pola makan sudah jaga, obat sudah minum, olahraga dikerjakan. Tapi kita tahu dari mana itu sudah cukup. Harus pasti dari cek dong. Betul, ya, cek and recheck pasti kan. Jadi itulah yang penting dilakukan pada saat pengecekan, bahwa apa yang kita lakukan sebenarnya sudah efisien dan efektif belum sih? Ya, kalau misalnya tetap masih tinggi, berarti harus ada yang kita modifikasi. Entah dari pola makannya, atau dari dosis obatnya, atau dari aktivitas fisik mungkin perlu kita tingkatkan lagi, ya. Tapi kalau sudah bagus nih, sudah di range yang bagus, nah itu harus kita jaga. Berarti pola makan kita sudah benar, dosis obat sudah benar, dan aktivitas kita sudah cukup. Itu yang pentingnya. Jadi manfaatnya itu biar ngecek ya dok ya, Iya, hal-hal yang sudah dikerjakan itu sudah sesuai, sudah oke atau belum gitu ya. Iya, dok, ya. supaya nggak kecolongan, kan? Nah untuk ini mungkin bisa kasih tips nih dok ke sobat Gluko yang ada di rumah mengenai memilih alat tes gula darah yang baik itu seperti apa sih dok? Ya, kalau untuk alat tes gula sendiri ya, yang paling penting yang kita sering edukasi ke pasien mungkin itu yang penting mudah dioperasikan. Ya, yang pasti pasien caranya nggak ribet kalau bahasanya ya. Yang kedua itu mungkin yang penting juga ekonomis. Yang pasti dong. Kan karena ini kan sering diceknya. Bukan pemeriksaan yang jarang. Kalau jarang mungkin orang agak lebih mahal nggak apa-apa. Tapi kan nggak sering. Tapi kalau untuk pemeriksaan yang sering pasti orang cari yang ekonomis. Ya. Sama yang ketiga itu yang pasti kalau bisa, karena ini pemeriksaan cukup ini ya, cukup kalau kita bilang menyakiti ya. Karena ditusuk kan. Harus ngeluarin darah soalnya ya dok ya. Ini mungkin harus yang lebih nyaman mungkin ya dari segi jarumnya. Itu harus lebih pasien lebih nyaman. Oke deh dok, baik deh dok. Terima kasih banyak untuk penjelasan singkatnya nih dok mengenai diabetes dan stroke. Nanti selanjutnya nanti akan ada Q&A dari sobat Gluko yang ada di rumah. Nah sebelum kita masuk ke Q&A, saya mau mengingatkan lagi nih untuk sobat Gluko yang ada di rumah untuk tetap nonton live IG ini sampai dengan selesai, dan jangan lupa untuk di screenshot kemudian di-upload di Instastory-nya dan berikan caption yang menarik mengenai tema hari ini, yaitu waspada diabetes dan stroke. Lalu jangan lupa juga untuk tag 3 orang teman dari sobat Gluko, dan kemudian juga tag dari akun Gluko DR. Nah untuk Instastory-nya jangan lupa disimpan di highlight untuk nanti
bisa kita cek dan kita pilih nih siapa kira-kira sobat Gluko yang berhak untuk memenangkan giveaway menarik dari GlukoDR. Nah, oke dokter, selanjutnya ini akan ada Q&A ya dok. Saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan nih dok dari sobat Gluko yang ada di rumah yang sudah nonton nih. Nah, ini yang pertama, sebentar. Oke. Nah, ini dok ada pertanyaan dari Zahra.Zahwa Aidan. Dok, apakah minum kopi secara terus-menerus dan juga mengkonsumsi junk food serta makan makanan yang mengandung gula serta garam yang over itu bisa membuat stroke pada usia muda? Oke. Oke, bisa dijelaskan mungkin. Oke, makasih pertanyaannya. Iya. Iya, jadi tadi konsumsi kopi, junk food, sama gula berlebih ya? Betul, gula dan garam yang berlebih, katanya gitu dok. Iya, jadi seperti balik lagi tadi prinsipnya, diabetes mellitus itu merupakan penyakit yang dapat timbul karena pola hidup. Ya, itu yang perlu kita tekankan buat untuk audiens ya. Jadi dengan, kalau kopi itu, saya satu-satu coba bahas ya, kalau kopi, itu tapi gulanya itu kita nggak pakai gula misalnya, itu ya aman, nggak ada efeknya ke diabetes yang pasti, atau ke peningkatan gula darah ya. Tapi kalau junk food dan gula ya memang itu musuhnya diabetes mellitus ya, karena tingginya kalori yang masuk ke tubuh kita itu kalau tidak diimbangi dengan istilahnya pemakaian yang seimbang, jadi kan surplus kalau kita bilang. Nah, surplus itu kan otomatis ngendap di darah. Ya, ngendap di darah. Lagi-lagi jika memang kita terus-menerus melakukan itu hal yang sama dan kita nggak tahu lagi sebenarnya, kan sekarang banyak nih kaum milenial yang kadang-kadang takut cek darah malah. Takut tahu. Takut tahu itu adalah salah satu mindset yang agak harus kita hilangkan nih sebagai kaum muda nih ya. Tahu dulu tuh lebih baik dibandingkan tahu belakangan. Ya. Kalau dalam penyakit tuh agak nggak cocok tuh, kayak lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali tuh jangan. Kalau sekarang kita lebih duluan ya, harus tahu ya daripada nanti keburu terjadi penyakitnya ya. Tapi kalaupun sudah terjadi penyakitnya, yaitu kita harus namanya pola makan itu harus kita jaga ya. Boleh makan, cuman nggak boleh berlebihan ya. Yang Zahra tadi tanya itu mungkin junk food dan gula ya, yang pasti akan berkoleksi pada gula darah dan ujung-ujungnya jika tidak terkontrol ya dapat jadi faktor risiko stroke. Jadi boleh tapi jangan berlebihan berarti. Jangan berlebihan, ya. Oke dok. Nah ini selanjutnya nih dok, masih dari Mbak Zahra nih dok, bagaimana deteksi dini stroke pada ibu hamil? Deteksi awal? Iya betul. Jadi yang namanya stroke itu tadi seperti sudah kita obrolin sebelumnya adalah penyakit yang sudden. Betul, tiba-tiba. Dan biasanya gejalanya tuh range-nya sangat luas ya. Mulai dari stroke yang sangat ringan sampai stroke yang berat. Betul. Ya. Kalau yang ringan itu mungkin bisa terjadi hanya lemes-lemes, kesemutan sementara, itu bisa tuh. Jadi kita itu ada tanda-tanda juga ya dok ya. Ada yang namanya stadium awal itu namanya TIA ya, transient ischemic attack kalau kita bilang di bahasa kedokterannya. Itu jadi serangan yang timbul tiba-tiba, namun karena suatu hal itu bisa hilang sendiri. Misalnya penyumbatan sepersekian detik atau menit timbul gejala, tapi karena mungkin itu belum terlalu berat sumbatannya, itu lolos lagi. Nah, balik lagi fungsi tubuhnya bisa. Itu namanya TIA. Tapi yang namanya stroke, sudah kita diagnosis sebagai stroke, itu pasti ada gejala yang timbul khas. Yang tadi saya bilang ya, mulai dari kelumpuhan, kelemahan anggota gerak, bisa juga dengan pelo karena kena syaraf di pembicaraan, murungnya miring, terus bisa juga tadi yang sampai penurunan kesadaran, dan ada juga yang variasinya kalau kena otak kecil misalnya, itu kan pusat keseimbangan, orangnya jadi sering vertigo, pusing orangnya, ya, keluhannya mungkin dia belum lumpuh, belum apa, tapi kok anggota keseimbangannya nih agak terganggu, kenapa ya, orang mikir hanya vertigo biasa, ternyata itu bisa juga stroke, tanda dari stroke. Jadi vertigo itu juga bisa kalau kenanya di otak kecil, sentral. Jadi vertigo itu bisa dua ya, bisa di sentral di otak atau bisa di organ telinga. Organ keseimbangan telinga juga ada soalnya. Jadi harus dibedakan. Harus dibedakan.
baru tahu juga nih dok, ternyata vertigo tuh bisa juga Bisa loh, jadi salah satu sobat gejala. Gluko Ya. ya, hati-hati. Jadi kalau misalnya yang suka vertigo mungkin bisa langsung dicek ke rumah sakit ya dok Iya, ya. jangan didiemin aja. Oke, lanjut nih dok. Nih dok, ada pertanyaan dari Sarma Hansar. Oke. Apa bedanya diabetes kering dan basah? Itu sebenarnya ada atau enggak sih dok? Oke. Istilah diabetes kering dan basah itu sebenarnya Oke. ada atau tidak nih dok? Iya. Jadi ini agak banyak berkembang di masyarakat ya. Diabetes kering, diabetes basah itu sebenarnya gini. Diabetes itu mempunyai komplikasi selalu menimbulkan luka. Oke. Ya, bukannya karena diabetes jadi luka ya. Tapi kalau kita punya luka jadi susah sembuh. Itu istilahnya ya. Jadi pada diabetes, orang yang ngomong sering diabetes basah tuh maksudnya kalau orang ada luka tapi kok cenderung lukanya tuh nggak kering-kering, basah terus, jadinya keluar nanah, ya, dilakukan pengobatan itu nggak kering-kering, itu dibilang diabetes basah. Padahal ujung-ujungnya sama, itu adalah diabetes, ya. Kenapa luka itu nggak bisa kering? Karena pembuluh darah yang ke arah sana itu, ya, rusak, ya. Jadi semua luka itu membutuhkan yang namanya nutrisi, ya, membutuhkan yang namanya asupan darah yang baik. Sehingga kalau ada salah satu pembuluh darah yang ke arah luka itu rusak, sehingga tidak dapat membawa nutrisi yang baik, sehingga luka tersebut ya cenderung kekurangan nutrisi, kekurangan darah yang baik, sehingga proses infeksi terus berlanjut. Itu yang diabetes basah yang orang sering mungkin bilang ya. Sebenarnya tidak ada, semua diabetes sama, cuman pada orang-orang yang gula darah tidak terkontrol, ya, yang masih jelek, itu biasanya kalau ada luka sulit untuk kering. Oh, jadi nggak ada ya, itu mitos berarti ya dok ya? Iya, sama diabetes. Kalau kita semua diabetes itu semua diabetes aja ya dok, namanya, nggak ada kering, nggak ada diabetes basah ya. Cuma memang kalau ada lukanya aja Ya, yang berhubungan dengan membedakan luka. ya. Oke dok. Baik, dan selanjutnya nih dok, ada pertanyaan dari Anugrah Hadi. Dok, apa saja red flag atau tanda bahaya dari gejala stroke yang disebabkan karena penyakit diabetes? Red flag-nya apa nih? Oke. Jadi tanda bahaya yang paling diwaspadai lah gitu ya. Oke, jadi untuk stroke ini tidak ada perbedaan yang mencolok antara orang yang stroke dengan diabetes sama orang stroke tanpa diabetes. Yang namanya gejala stroke itu sama. Ya, karena adanya gangguan pada susunan saraf pusat. Karena penurunan dari aliran darah ke organ otak tersebut. Ya, seperti tadi kita udah bahas, otak itu sumber atau fungsi dari semua tubuh kita, semuanya dikontrol di otak. Nah, sehingga yang paling red flag yang harus ya kita lihat yang tadi saya bilang, takutnya pada orang stroke yang berat, yang keras, itu yang menyerang pusat kesadaran, orangnya bisa nggak sadar. Ya, kalau orang nggak sadar itu cenderung dia otot-otot yang biasa dikontrol pada saat sadar jadi tidak terkontrol. Misalnya tadi saya bilang lidah. Nah, lidah yang ke belakang karena penurunan fungsi yang tiba-tiba, penurunan kesadaran itu dapat ke belakang dan ngeblok saluran pernapasan. Itu salah satu red flag yang kalau saya bisa bilang. Sama satu lagi mungkin agak tidak sama ya, seperti sekarang ini kan kita bahas diabetes yang berhubungan sama diabetes mellitus tuh biasanya lebih yang ke iskemik atau penyumbatan. Tapi kalau yang pada yang pembuluh darah pecah itu efeknya biasanya lebih mengerikan, lebih sudden. Lebih serem ya? Lebih serem karena pembuluh darah pecah, tensinya tinggi banget, biasanya hampir selalu disertai dengan penurunan kesadaran. Itu red flag. Oke, itu red flagnya ya dok ya. Baik. Selanjutnya dok, ya ada pertanyaan dari Mbak Ana. Bagaimana cara jaga pola makan, work-life balance, dan atur kondisi mental? Waduh. Kondisi mental nih dok, mental illness kayaknya lagi booming saat ya dok. Oke. Jadi kalau pola makan, kembali lagi seperti tadi ya, pola makan itu tuh harus yang namanya sehat dan seimbang. Yang pasti ya, tidak ada istilah kalau orang sudah misalnya sakit akan sesuatu tuh benar-benar tidak boleh makan sama sekali, itu tidak. Tapi tentunya dengan porsi yang cukup dan dengan kontrol yang adekuat lah istilahnya ya. Seperti yang sudah orang kita ketahui tadi kan, kalau orang gula misalnya, dia mau makan yang manis-manis tentu harus tahu dong. Karena dia punya penyakit gula, makan yang manis-manisnya sedikit saja sama jangan sampai meningkatkan gula darah dia, yang pasti ya. Tapi kalau mungkin untuk ini nih kaum milenial yang masih muda, yang sekarang masih sehat, dicek pun masih bagus ya. Tentunya tubuh kita ini tuh seperti mesin juga. Jadinya kalau kita rawat dengan baik ya,
kita jaga makanan yang masuk ke kita, otomatis itu mesin akan usianya lebih panjang, nggak gampang rusak. Tapi kalau kita dari usia muda, ya makanannya sudah kurang bagus, ya tidak pernah menjaga istilahnya apa aja masuk junk food lah, terus misalnya yang manis-manis, goreng-goreng semuanya masuk tanpa kita kontrol, yang pasti seperti mesin juga umurnya justru tidak akan panjang juga, iya gampang rusak nanti, ya. Jadi balik lagi sesuai dengan kontrol diri kita. Sama tadi apa mental illness mungkin kalau untuk yang pasien muda ini enggak lah ya, kan belum sakit DM kan. Tapi ini mungkin untuk pemulihan orang yang post stroke ya, kadang-kadang sering kena. Betul, kalau post stroke kan pasti jadinya agak-agak mentalnya mungkin ya dok, karena ada penurunan fungsi tubuh nih dok. Nah, itu gimana tuh dok? Iya, yang tadinya produktif mungkin jadi nggak produktif ya. Betul. Ya, mungkin memang ini merupakan aspek yang harus kita perhatiin juga ya. Nggak bisa hanya gulanya kita turunin, terus orangnya kita buat sehat, tapi mentalnya masih down gitu atau drop ya. Jadi yang perlu sebenarnya motivasi sih ke pasien ini. Bahwa kita harus motivasi pasien ini bahwa selesai dari stroke itu bukan akhirnya, bukan akhir. Ya, malah dia harus menerima dan dengan keterbatasan dia harus mencari apa yang bisa dilakukan. Ya, tapi ini emang butuh waktu. Nggak gampang. Betul. Nggak gampang. Oke dok, nih selanjutnya nih dok, ada pertanyaan dari Happy Mom 7919. Bagaimana tips menjaga kesehatan fisik bagi penderita diabetes untuk mencegah terjadinya serangan stroke? Mungkin nih agak relate nih sama bagian saya, ortopedi. Jadi sebenarnya kalau untuk aktivitas fisik itu harus balik lagi kita sesuaikan dengan usia sama kemampuan. Ya, itu tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, itu harus berjalan sering sejalan. Ya, jadi pada orang muda yang istilahnya masih produktif, masih kuat secara fisik, itu nggak ada larangan. Olahraga apapun bagus. Ya, dia mau lari, mau main bola, mau main basket, fitness, semua itu boleh. Ya, sesuai kemampuan. Ya. Tapi kalau untuk usia yang memang sudah istilahnya 50 ke atas, ya, untuk usia yang memang sudah fisiknya turun, udah tidak di peak lagi. Nah, ini harus lebih mengenali potensi diri sendiri, ya. Kita tidak pernah menganjurkan kalau orang udah usia agak lanjut itu untuk olahraga yang dibilang high impact. High impact itu tuh yang istilahnya menuntut tubuh untuk bekerja ekstra dibanding biasa, ya. Misalnya kalau orang yang masih muda bisa lari, orang yang sudah 50 ke atas mungkin jalan aja. Jalan cepat. Jalan cepat. Ya, nggak mengejar target. Yang penting rutin dan dilakukan dengan frekuensi yang reguler. Misalnya seminggu 3-4 kali. Itu bagus banget. Misalnya setengah jam diusahakan 1 jam sehari itu bagus sekali, ya. Terus kemudian kalau orang sudah lebih tua, misalnya sering sekali nih orang tua lututnya. Lututnya udah mulai nih. Saya sering sekali ketemu kaku-kaku orang diabetes dengan lututnya osteoartritis. Itu sering sekali. Orang bilang bahasa awamnya itu pekapuran ya. Itu pasti kalau jalan sakit. Jadinya itu dapat kita modifikasi latihannya ya, dengan misalnya udah sakit tapi masih cenderung kayak enggak dok, saya belum, misalnya udah tahap yang sangat berat harus dioperasi, nggak mau dulu misalnya ya, itu bisa dengan latihan sepeda statis di rumah ya, yang tidak membebani sendi ya, tapi tetap pembakaran kalorinya bagus, aktivitas fisiknya juga tercukupi, itu juga boleh diganti dengan main cycling atau berenang mungkin. Itu juga. Berarti kalau misalnya masih muda, bebas ya dok ya, olahraga bebas, tidak ada. Boleh ya dok, yang penting ada aktivitas fisik. Nih. Selanjutnya dok, dari Burhanuddin, screening apa saja yang wajib dilakukan kalau ada tanda seperti lebam dan sulit berjalan? Lebam dan sulit berjalan mungkin di kaki atau apa ya? Nggak juga spesifik sih dok, cuman dia ada tulisannya seperti itu. Bagaimana apa yang screening apa yang wajib dilakukan kalau ada tanda seperti lebam dan sulit berjalan? Mungkin kalau sulit berjalan pasti kaki berarti ya dok. Iya ya. Lebam mungkin bengkak kali ya, bisa dilihatkan bengkak ya lebamnya. Oke. Jadi untuk bengkak dan sulit berjalan di kaki itu banyak penyebabnya yang pasti ya. Makanya diperlukan itu misalnya memang kalau sudah mengganggu dan keluhan itu menetap, perlu bertemu dengan dokter
yang pasti Oke. ya, supaya itu tidak hanya diperiksa melalui keluhan saja, tapi diperiksa melalui juga pemeriksaan fisik biasanya. Karena setiap bengkak itu berbeda-beda penanganannya ya. Ada yang bengkak mungkin karena penumpukan cairan di anggota tubuh bawah, itu sering sekali ditemuin ya, misalnya pada penyakit jantung, penyakit ginjal itu sering ya. Ada penumpukan cairan penumpukan cairan biasanya karena fungsi pompa jantungnya kurang bagus sehingga airnya tertahan di bawah. Tapi kalau di ganjel kakinya pada saat tidur biasanya normal lagi, bengkaknya hilang timbul ya. Terus kalau misalnya pada penyakit ginjal itu karena tubuhnya nggak bisa mengeluarkan cairan yang cukup sehingga tertahan dalam tubuh, sehingga cairan yang banyak pasti akan mencari tempat paling rendah gravitasi ya, sehingga paling sering di kaki. Nah, terus bisa juga penyakit yang bengkak itu jangan dilupakan juga penyakit-penyakit kalau pada orang yang lebih udah berumur ya, penyakit itu bisa juga peradangan sendi, bisa juga osteoartritis juga bisa ya? Bengkak ya, atau rematik, orang sering bilang rematik. Penyakit rematik artritis juga ada ya, atau asam urat juga bisa bengkak. Jadi banyak, multifaktorial. Jadi harus diperiksa lebih menyeluruh. Oke dok, terima kasih. Nah selanjutnya nih dok, ini juga beliau juga nanya nih dok, kalau misalnya kita pernah kecelakaan, kaki pernah terkena benturan, apakah ini bisa menyebabkan stroke? Pernah kecelakaan dok, kakinya sempat terkena kecelakaan, apa bisa jadi terkena stroke dok? Jadi balik lagi ke prinsip awal bahwa stroke ini adalah suatu kejadian penyumbatan pembuluh darah pada susunan saraf pusat. Betul. Ya, susunan saraf pusat itu hanya terdapat di otak. Ya, jadi kalau benturan di kaki, di tangan itu tidak menjadi penyebab terjadi stroke secara langsung. Ya, pasti itu memerlukan dua kejadian yang berbeda. Bisa terjadinya mirip, misalnya kemarin kebentur, tiba-tiba besoknya stroke, tapi bukan penyebabnya. Itu dua episode yang berbeda. Berbeda ya dok ya. Oke, nih selanjutnya ini agak banyak nih dok yang ngasih pertanyaan. Bentar ya dok. Nah, dok olahraga apa yang aman? Ini dari Adinata nih dok. Beliau nanya, dok olahraga apa yang aman dan membantu mempercepat penyembuhan penderita stroke? Oke, ya bagus ya. Pertanyaannya ya kebetulan agak relate juga nih ya, ortopedi ya. Jadi olahraga penderita stroke itu harus kita sesuaikan dengan keterbatasan yang ada, yang pasti ya. Kalau memang kebetulan stroke-nya itu hanya mengenai anggota tubuh gerak atas, misalnya cuma tangan kanan, berarti tidak ada limitasi atau keterbatasan di kaki. Nah itu olahraganya jalan, ya jalan cepat atau jalan itu kita anjurkan sekali, ya karena itu satu olahraga yang sangat simpel, ya cuman modal mungkin sepatu. Dan di mana aja bisa dilakukan, ya. Dan sepeda juga bisa tuh kalau kakinya tidak terkena, ya. Tapi mungkin agak perlu kita perhatikan jika memang kenanya setengah tubuh, misalnya kanan kena tangan kanan, tangan kiri, sehingga untuk jalan sendiri itu tidak bisa, ya. Untuk main sepeda juga tidak bisa, ya. Mungkin memang agak lebih terbatas olahraganya, ya. Tapi itu tetap harus kita encourage juga ke pasiennya. Bahwa gerak tubuh harus tetap walaupun harus ada gerakan tubuh ya dok ya. Walaupun dia dengan tongkat dengan satu tongkat dibantu dengan orang misalnya, tetap harus kita ajak jalan atau apa dan juga sering karena pada orang tua itu cenderung juga berhubungan sama osteoporosis biasanya ya, ini masuk ya, relate ya. Jadi osteoporosis itu merupakan pengeroposan tulang yang diakibatkan bisa juga paling sering karena pasien tersebut aktivitas fisiknya sangat rendah, jadi dia diam terus bed rest ya. Karena orang stroke sering sekali itu udah stroke deh, mau olahraga juga susah, ya udah disuruh baring aja. Itu malah adalah salah satu yang akan mempercepat terjadi osteoporosis juga ya. Jadi osteoporosis itu membutuhkan yang namanya gerak fisik ya, dan juga sinar matahari juga penting untuk vitamin D ya. Jadi pada orang stroke tetap kita anjurkan untuk aktivitas fisik sebisanya ya, sesuai limitasinya apa kita sesuaikan, sama perlu paparan sinar matahari yang cukup juga. Nah nih berkaitan dengan paparan sinar matahari nih dok, ada yang nanya nih dok dari Lavi Indria, apa benar kalau di sini di tempatnya beliau ini kalau stroke lebih sering diajak untuk berjemur, memang ada efeknya kan?
Oke, mirip sama yang tadi ya. Iya, makanya tadi relate sama tadi paparan sinar Oke. matahari nih dok. Iya. Nah, makanya ada yang bertanya sekalian aja deh. Oke, jadi Ada efeknya nggak sih dok berjemur ini? berjemur itu yang kita harapkan kan paparan sinar matahari. Betul. Ya. Jadi sinar matahari itu sendiri sebenarnya tidak memberikan vitamin D secara langsung. Oke. Ya. Jadi vitamin D itu bisa kita dapatkan melalui makanan sama yang tersimpan dalam tubuh kita. Oke. Ya. Sinar matahari dibutuhkan untuk mengaktifasi apa yang sudah ada, ya. Jadi dari makanan kita itu biasanya sudah mengandung vitamin D. Cuman kadang-kadang dalam bentuk yang tidak aktif, belum aktif. Oh, jadi sinar matahari ya Bantu mengaktifkan kita dalam tubuh, di liver dan di ginjal itu butuh paparan sinar matahari sehingga vitamin D itu aktif dan dapat digunakan untuk sebagai metabolisme tulang. Iya, jadi semua kategori usia tetap memerlukan berjemur. Cuman pada orang tua ini lebih penting karena asupan atau kebutuhan yang dibutuhkan orang tua itu lebih tinggi dibanding orang normal. Misalnya Mbak, itu vitamin D-nya hanya perlu misalnya 500 sampai 1000. Orang tua kadang-kadang perlu 2000. Ya, karena satu penyerapannya sudah lebih lemah dibandingkan kita orang muda, sama kebutuhan dia lebih tinggi untuk tulang dia karena sudah lebih tua. Ya. Berarti memang ada efeknya berarti ya dok ya? Harus, itu sangat penting. Baik dok, di 2 pertanyaan terakhir ya dok ya. Ya. Nah ini pertanyaannya tadi ada yang menanyakan nih dok, dari Adinata. Dok, apa benar Bell palsy bisa dikatakan dengan stroke ringan? Oke, pertanyaannya Bell palsy dengan stroke. Betul. Apa bisa dikatakan stroke ringan dok katanya? Jadi ini merupakan 2 penyakit yang berbeda. Oke. Ya, Bell palsy itu bukan stroke dan stroke itu gejala klinisnya menyerupai Bell palsy tapi bukan. Itu ada nanti dokter itu yang akan bisa membedakan ini Bell palsy atau stroke. Ya. Dari penyebabnya, soalnya stroke itu merupakan adanya kelainan atau penyakit dari susunan saraf pusat. Sedangkan kalau Bell palsy itu yang terkena adalah susunan saraf perifer atau tepi. Jadi itu dari awalnya sudah berbeda dan faktor yang mencetuskan pun berbeda. Kalau stroke tadi kita udah bahas, ada gula, ada lemak atau segala macam. Kalau Bell palsy sampai sekarang yang paling sering dikaitkan itu ada infeksi virus biasanya. Bell palsy. Ya. Oke, jadi berbeda ya dok? Ya, tapi gejalanya mirip merot. Turun di mukanya gitu. Bisa dikatakan bahwa Bell palsy bukan tanda dari stroke ya dok ya? Bukan, harus dibedakan. Ya, harus ada pembedanya berarti. Ada pembedanya, ya. Oke dok, nah ini pertanyaan terakhir ya dok ya, mengenai dari Adinata nih, olahraga yang aman dan membantu mempercepat penyembuhan dari stroke. Kalau olahraga yang aman dan mempercepat itu 2 hal yang berbeda ya. Oke. Kalau yang aman itu seperti yang sudah kita bahas, pokoknya sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan dari pasien. Itu pasti olahraganya kita sesuaikan ya. Tapi kalau untuk mempromot istilahnya untuk mempercepat penyembuhan ya, seperti yang tadi kita udah bahas juga bahwa sampai sekarang ya belum ada istilahnya obat atau pengobatan yang dapat memastikan kapan saraf itu akan kembali ya, karena tadi saya bilang saraf merupakan organ yang paling lambat untuk regenerasi ya. Kita hanya dapat untuk memastikan bahwa kondisinya bertambah baik dari hari ke harinya ya, sehingga kalau aktivitas olahraga itu dihubungkan dengan perbaikan tentu saja iya, cuman kalau untuk dari segi durasi itu kita nggak bisa pastikan. Nggak bisa dipastikan nggak ya bisa dok dipastikan, ya. Ya. Oke dok. Baik, terima kasih untuk Sobat Gluko yang sudah aktif nih memberikan pertanyaan-pertanyaan ke Dr. Richard. Terima kasih juga ya dok ya, sudah dijawab sama-sama. nih pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Gluko yang ada di rumah. Nah, sebelum kita ke penutupan, aku mau ngingetin lagi untuk Sobat Gluko di rumah, jangan lupa untuk di screenshot IG Live hari ini, lalu diposting di instastory-nya dari Sobat Gluko dengan buat caption yang menarik mengenai tema hari ini, yaitu waspada diabetes dan stroke, kenali penyebabnya, cara mengobati dan juga cara mencegahnya. Jangan lupa untuk di-tag 3 teman dari Sobat Gluko dan jangan lupa juga untuk tag dari account Gluko DR. Nah, jangan lupa juga untuk instastory-nya itu di-save di highlight
biar nanti kalau sudah diposting masih bisa kita cek, nanti kita bisa pilih nih siapa kira-kira sobat gluko yang ada di rumah yang dapat yang berhak untuk mendapatkan giveaway menarik dari Gluko DR. Nah, sekalian juga aku mau ingetin mengenai promo yang ada dari Gluko DR di e-commerce seperti di Shopee, lalu ada juga di Lazada, Tokopedia, dan juga di Blibli. Untuk Gluko DR AGM 4000 atau Auto A itu sobat Gluko bisa dapatkan dengan harga 99.000 aja untuk alatnya tanpa dengan strip. Nah, kalau misalnya untuk Gluko DR AGM 2100 atau biosensor dan juga AGM 2200 atau super sensor bisa sobat Gluko dapatkan full set. Nanti kalau beli full set dengan strip bisa mendapatkan 1 termometer. Nah, jangan lupa untuk belinya di e-commerce ya, di Shopee, Tokopedia, Lazada ataupun juga di Blibli. Nah, oke dokter, sebelum masuk ke penutupan mungkin dokter bisa kasih summary sedikit nih dok mengenai tema hari ini ke sobat Gluko yang ada di rumah. Oke, ya. Sebagai ringkasan ya. Ringkasan. Ringkasan yang relate pada topik hari ini yaitu diabetes mellitus merupakan salah satu faktor risiko untuk terjadinya stroke. Ya. Jadi stroke itu merupakan kalau kita bilang adalah episode akhir sebenarnya. Ya. Untuk mengontrolnya ada yang namanya diabetes mellitus. Nah, itu yang dapat kita modifikasi atau kita kontrol, ya. Tentunya diabetes mellitus itu bukan merupakan penyakit yang datang tiba-tiba biasanya, kecuali turunan ya. Ada diabetes mellitus yang turunan juga ada, cuman itu nggak serta-merta dengan kontrol dari kita yang baik itu bisa juga kadang-kadang nggak kena, bisa juga, ya. Ada misalnya orang tua yang diabetes mellitus, anaknya nggak kena juga ada, ya. Jadi itu semua tergantung dari kesadaran dan pola hidup. Baik lagi, ya. Jika memang kita mau hidup sehat, kita tidak mau terkena penyakit yang kronis seperti diabetes mellitus, tentunya harus ada usaha dari kita, yaitu apa? Pola hidup yang sehat, ya, seperti pola makan, pola aktivitas, ya, pola istirahat, pola sehari-hari harus kita jaga, ya. Sama yang lebih penting lagi, mungkin kalau memang sudah terjadi diabetes mellitus, jangan sampai kena stroke, yang pasti, ya. Harus dijaga kadar gula darahnya, ya. Dengan apa? Balik lagi dari konsumsi makanan yang sehat, ya, konsumsi obat yang teratur, ya. Aktivitas fisik yang jangan ditinggalkan ya, seperti olahraga, ya. Terus baik lagi apa? Cek kalau udah kayak gitu. Tiga hal tersebut dilakukan, tapi kalau kita nggak cek, kita kadang-kadang nggak tahu udah optimal belum yang kita lakukan, ya. Kita harus melakukan pengecekan gula secara rutin, ya. Dan bagi yang sudah terkena stroke, tetap ya kita harus motivasi bahwa yang namanya sudah terkena stroke, namun tetap harus bisa produktif dengan semangat yang baru tentunya, ya. Itu bukan akhir dari segalanya, tapi malah menjadi semangat yang baru bahwa memang penyakit ini harus terima dan tetap semangat. Oke, baik. Terima kasih untuk Dr. Richard atas penjelasannya mengenai tema hari ini, yaitu waspada diabetes dan stroke, kenali penyebabnya, cara mengobati dan cara mencegahnya. Terima kasih untuk informasinya dan penjelasannya sudah disampaikan nih kepada kita sore hari ini ya Sobat Gluko. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Richard ini memberikan manfaat, juga memberikan pengetahuan ke Sobat Gluko mengenai diabetes dan juga stroke, dan juga menjadikan kita untuk selalu ingat pola hidup sehat agar terhindar dari diabetes dan juga terhindar dari stroke. Baik, Sobat Gluko yang ada di rumah, sebelum saya tutup, aku mau ingetin lagi mengenai giveaway-nya. Jadi jangan lupa untuk di screenshot IG live hari ini, lalu posting di Instastory-nya, buat caption yang menarik mengenai tema hari ini, yaitu waspada diabetes dan stroke, kenali penyebabnya, cara mengobati dan juga cara mencegahnya. Jangan lupa juga untuk tag 3 teman dari Sobat Gluko yang ada di rumah, kemudian tag juga account dari Gluko DR, dan Instastory-nya jangan lupa untuk bisa highlight ya, biar nanti kita bisa cek lalu kita pilih siapa kira-kira Sobat Gluko di rumah yang berhak mendapatkan giveaway menarik dari Gluko DR. Baik, Sobat Gluko yang ada di rumah, terima kasih sekali sudah gabung di Ngobrol Sore bareng Gluko DR sore hari ini bersama dengan Dr. Richard. Semoga
apa yang sudah disampaikan dapat memberikan informasi, juga memberikan pembelajaran bagi kita semua untuk mengenai penyakit diabetes dan stroke ini seperti apa. Dan jangan pernah lupa untuk selalu menebar kasih sayang kepada orang-orang di sekitar kita. Salam sehat, kontrol gula darah sejak dini, masa depan akan terlindungi. Sampai jumpa lagi di Ngobrol Sore bareng Bu KDR selanjutnya. Selamat makan sore, Assalamualaikum, terima kasih.